Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga hari ini Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk melakukan proses belajar mengajar di ruangan kelas ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin memastikan apakah semua hadir pada pertemuan hari ini? Silahkan dicek teman sebelahnya apakah ada yang tidak hadir. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Baik, jadi topik kita pada pagi hari ini mengenai adab kepada orang tua. Tetapi sebelum kita membahas materi baru hari ini, Ibu ingin mengingatkan sedikit mengenai pelajaran minggu lalu, yaitu adab kepada guru. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa saja adab yang harus kita lakukan kepada seorang guru? Iya, betul sekali. Jadi, salah satunya adalah dengan mendengarkan penjelasan guru ketika sedang menjelaskan materi dengan baik dan menghormati guru tersebut. Selain itu, kita juga harus menghindari perbuatan yang tidak sopan dan kita harus selalu menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada mereka. Karena apa? Karena guru adalah orang yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada kita. Jadi itu ya pembahasan minggu kemarin. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk membahas materi kita pada pagi ini mengenai adab kepada orang tua. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini, Ibu harap Ananda dapat untuk memahami pentingnya adab kepada orang tua dalam Islam dan mengetahui contoh keteladanan dalam berbakti kepada orang tua melalui kisah-kisah yang dapat menjadi pelajaran hidup kita. Kemudian, mengamalkan adab-adab yang baik kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ananda sekalian, orang tua adalah guru pertama kita. Mereka yang mendidik, merawat, dan membimbing kita sejak kita lahir sampai sekarang ini. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang penting bagi setiap anak. Ananda sekalian, Ibu ingin bertanya nih, apa yang kalian rasakan ketika orang tua kalian tersenyum karena perbuatan baik kalian? Betul sekali. Tentu kita merasa sangat bahagia dan bangga ketika orang tua kita bahagia. Apalagi kalau kebahagiaan itu datang karena perbuatan baik yang kita lakukan. Berbakti kepada orang tua tidak hanya tentang apa yang kita lakukan untuk mereka, tetapi juga bagaimana kita menghormati dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Isra ayat 23, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu
illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Nah, jadi dari ayat itu Allah menegaskan betapa pentingnya yang pertama itu untuk mentauhidkan Allah terlebih dahulu, karena sebagai kewajiban utama setiap hamba ya. Kemudian setelah itu baru berbakti kepada orang tua, menjadi perintah paling utama, terutama ketika mereka telah mencapai usia lanjut. Dalam berbakti, anak dilarang bersikap kasar, baik melalui ucapan seperti berkata "ah" yang menunjukkan rasa kesal maupun tindakan yang membentak. Sebaliknya, anak diwajibkan berbicara kepada orang tua dengan sopan, lembut, dan penuh kasih sayang. Jadi, ayat ini menekankan bahwa penghormatan kepada orang tua adalah bentuk nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan untuk meraih ridhonya Allah. Nah, sekarang ibu ingin menceritakan seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi, Uwais ini adalah seorang pemuda yang sangat dikenal karena kebaikan dan baktinya yang luar biasa terhadap ibunya. Meskipun ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi beliau bersabda tentang si Uwais ini, yang mana sabdanya, di antara umatku ada seorang yang namanya Uwais, yang ibunya sangat mencintainya. Jika kalian ingin memohon sesuatu kepada Allah, mintalah melalui doa Uwais, karena doanya sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kita betapa besar pahala bagi orang yang berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Walaupun Uwais tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, tetapi berkat baktinya kepada ibunya, namanya dikenang dan doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih kepada Ananda semuanya. Siapa di antara kalian yang pernah membantu orang tua di rumah? Misalnya membantu mencuci piring, membersihkan rumah, atau membantu pekerjaan yang lainnya. Iya, alhamdulillah ya, Masya Allah sekali, banyak yang sudah melakukannya. Teruslah berbuat baik kepada orang tua, karena setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua akan menjadi pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, jadi selain berbakti kepada orang tua, kita juga bisa menunjukkan adab kepada orang tua dengan keteladanan. Ibu ingin menceritakan tentang ibu kita yang selalu memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Seperti kisah seorang ibu yang sangat sabar dan selalu mendampingi anak-anaknya meskipun menghadapi banyak sekali ujian hidup. Nah, keteladanan ini sangat penting karena sebagai anak kita harus bisa meneladani sikap mereka.
Kita bisa mulai dengan menghargai setiap nasihat mereka, bersikap sabar dan penyayang kepada mereka seperti mereka yang menyayangi kita selalu. Nah, sekarang kita telah membahas bagaimana adab kepada orang tua. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah adab kepada orang tua sangatlah penting dalam Islam. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua, seperti membantu mereka, menghormati nasihat mereka, dan mendoakan mereka. Semua itu adalah bentuk rasa syukur kita terhadap apa saja yang telah mereka korbankan kepada kita. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti dan selalu mendahulukan kebahagiaan orang tua. Jangan lupa, keteladanan yang baik akan membawa kita kepada kebaikan yang lebih besar. Baik, Ananda semuanya, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Apakah dari penjelasan Ibu tadi masih ada yang kurang jelas? Dan apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, sebagai penutup, Ibu ingin memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan untuk dicatat ya. Tugasnya adalah tuliskan 3 cara berbakti kepada orang tua yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan bagaimana cara tersebut membuat orang tua kalian merasa bahagia. Dah ya, tugas ini dikumpulkan minggu depan dan semoga Ananda bisa melaksanakan dengan baik dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi amal jariah. Jangan lupa untuk selalu berbakti kepada orang tua, karena itu adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga minggu depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan melanjutkan materi-materi kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan di rumah ya. Baik, Ibu cukupkan saja pertemuan kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.